Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, kita berjumpa lagi di mata kuliah profil wirausahawan. Kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu tentang kognisi wirausaha atau entrepreneurial cognition. Minggu lalu kita sudah membahas tentang seperti apa proses kognitif seorang wirausahawan. Di situ ada peran aktivitas persepsi, bagaimana seorang wirausahawan mengenali kesempatan bisnis yang ada di sekitarnya, ada peran intensi, bagaimana ketika seseorang setelah melihat adanya peluang, kemudian muncul niatnya untuk berwirausaha, ada peran faktor efikasi diri, jadi mana dari ketika seseorang sudah membangun minat, kemudian dia belajar berwirausaha, maka muncul keyakinan dalam dirinya bahwa dia mampu dan berkompeten untuk berwirausaha, dan seterusnya. Nah, hari ini kita akan fokus pada faktor kognitif apa saja yang mempengaruhi wirausaha. Kalau sebelumnya kita belajar tentang proses kognitifnya, kali ini kita akan belajar tentang faktor kognitifnya yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan dari wirausaha. Yang pertama adalah kreativitas. Kreativitas adalah kapasitas untuk menciptakan sesuatu yang dipandang asli atau original dan baru. Kreativitas ini tentu saja tidak perlu dipertanyakan lagi ya, karena kita sama-sama tahu bahwa berwirausaha itu selalu dimulai dari ide. Ide itu yang kemudian memunculkan keinginan untuk memproduksi sesuatu yang baru, berguna, dan lebih baik dari apa yang ada saat ini. Kalau kita lihat setiap saat selalu muncul ada produk baru, jasa baru di sekitar kita yang membuat masyarakat itu beralih, ingin mencoba hal yang baru. Nah, kok bisa ada yang baru-baru semacam itu? Nah, itu tergantung pada kreativitas. Ketika seorang wirausaha berkreasi, sebetulnya yang dilakukannya itu adalah memperluas, mengkombinasikan, atau menyesuaikan konsep-konsep yang sebetulnya sudah ada sebelumnya, tapi dalam bentuk aplikasi penerapan yang baru. Semacam itu. Faktor yang kedua adalah opportunity recognition for creation. Ini beda ya dari yang sebelumnya. Kalau di proses kognitif sebelumnya ada yang namanya opportunity recognition. Kalau opportunity recognition ini sekedar mengenali peluang usaha. Oh, di sana ada tuh peluang untuk mengerjakan ini akan mendapatkan keuntungan. Nah, kalau di opportunity recognition for creation ini sebetulnya adalah proses untuk menerjemahkan ide menjadi kreasi. Dan kita mengenali peluang apa saja yang kita punya, sumber daya apa saja yang kita punya untuk mewujudkan ide itu menjadi suatu yang nyata. Kita sama-sama paham bahwa ide itu sebetulnya ibaratnya barang mentah. Ide itu sebetulnya tidak ada, jadi hanya ada di dalam kepala kita. Tapi ide ini penting, karena ini merupakan titik awal di mana proses wirausaha itu bermula. Ide penting tapi tidak berguna jika ide itu tidak dimanfaatkan secara praktis untuk menciptakan suatu produk atau jasa yang memiliki nilai finansial dan nilai sosial. Nah, maka dari itu, di sini opportunity recognition juga berarti sebagai proses yang mengarahkan pada penemuan atau penciptaan jalan untuk menghasilkan nilai yang sebelumnya belum termanfaatkan, tapi sebetulnya masyarakat itu bisa menerima dan mengizinkannya untuk mewujud semacam itu. Misalnya kalian punya ide untuk membantu orang-orang yang kesulitan berbelanja saat isolasi mandiri selama pandemi misalnya. Ada ide menciptakan suatu aplikasi yang membantu orang berbelanja. Jadi nanti di toko-toko kelontong dihubungkan ke aplikasi itu untuk untuk menjajakan dagangannya, dan kemudian orang yang sedang isolasi mandiri bisa membeli bahan keperluan lewat aplikasi misalnya. Nah, tapi bagaimana agar ide membuat aplikasi itu bisa menjadi kreasi? Kita harus melihat peluang yang kita punya. Contohnya, apakah ada teman kita yang bisa membantu kita membuat aplikasi tersebut? Nah, kita harus mengenali itu. Apakah ada yang bisa mendukung kita untuk berkreasi? Misalnya kita kemudian mau membuat suatu produk coklat baru.
Nah, itu baru ide. Dan kita hendak berkreasi. Apa sumber daya yang harus kita ketahui? Pertama, dari bahan baku. Orang-orang biasanya pakai bahan baku coklat yang seperti itu. Saya harus yang lain. Orang-orang biasanya mendesain coklatnya itu hanya dengan taburan-taburan, saya yang lain. Nah, untuk melihat membuat sesuatu yang baru itu, berkreasi itu, nah juga butuh kita mengenal peluang yang berkaitan dengan sumber daya apa saja yang kita punya. Yang ketiga, ini yang faktor negatif, yang dua tadi pertama adalah faktor yang positif, yang kalau kita punya kreativitas dan bisa mengenali peluang di sekitar kita, usaha kita akan lebih baik. Nah, ini ada faktor yang negatif, yang justru bisa menghambat wirausaha kita. Namanya adalah cognitive traps atau cognitive biases. Dalam psikologi kognitif, kalau kalian pernah pelajari, ada yang namanya bias kognitif. Jadi bias kognitif ini adalah kecenderungan cara berpikir yang itu sebetulnya alamiah, kita alami, tetapi itu dapat berdampak menyebabkan error dalam penilaian, pembuatan keputusan, perencanaan, dan ekspektasi diri kita. Jadi bias kognitif itu sebetulnya sesuatu yang alamiah, dimiliki manusia dimanapun. Tetapi persoalannya, ia dapat menyebabkan error dalam kemampuan berpikir kita. Jadi ibaratnya ini fitrah diri kita. Kalau kalian suka berkata setiap manusia itu penuh salah dan dosa, tapi kok manusia bisa penuh salah dan dosa? Yaitu karena dari proses berpikirnya sendiri ada suatu kelemahan. Nah, kalau dalam psikologi ini dikenal sebagai bias kognitif. Jadi kejadian bias kognitif itu sederhananya bisa dijelaskan dengan gambar ini. Manusia itu punya dua dunia. Pertama adalah dunia objektifnya yang berisi fakta-fakta apa yang sebetulnya terjadi. Ya kan? Kita melihat, oh di luar panas, oh di luar dingin, oh sedang hujan, oh sedang macet, oh sedang pandemi, oh banyak orang meninggal, oh hari ini waktunya kuliah. Semua itu adalah dunia objektif, fakta yang tidak dipertanyakan lagi, ya kan? Karena itu memang terjadi. Tetapi kita punya dunia subjektif kita, dunia di dalam diri kita yang berisi keyakinan-keyakinan kita terkait apa yang menurut kita baik dan benar, yang menurut kita itu bagus, yang seharusnya. Kita punya subjektivitas semacam itu, punya sesuatu hal yang menurut kita ideal, yang seharusnya dilakukan. Nah, kadang dunia objektif dan dunia subjektif kita itu tidak ketemu. Kadang kita melihat dunia objektif itu tidak apa adanya, tetapi berdasarkan apa yang ingin kita lihat. Jadi kadang kita jadi menolak satu fakta dan menerima fakta yang lain. Kita menerima fakta tersebut karena fakta tersebut sesuai dengan keinginan kita, mengkonfirmasi keyakinan kita, kita sukai, sementara fakta-fakta yang tidak kita sukai kemudian kita kesampingkan. Karena itu menyakitkan bagi kita, tidak kita sukai, tidak mendukung apa yang sudah kita yakini, dan seterusnya. Nah, maka dari situ, ketika fakta objektif dan dunia subjektif kita bertemu, nah di sini ada perpotongan. Nah, semakin fakta objektif dan fakta dan keyakinan subjektif kita itu berkelindan, nah itu akan semakin baik. Artinya apa yang kita lihat sesuai dengan keyakinan kita dan keyakinan kita sesuai dengan fakta. Itu baik. Tapi jika ada gap yang terlalu besar, bahwa apa yang kita lihat itu ternyata terdistorsi, tidak menggambarkan apa yang sebetulnya terjadi. Nah, di sini baru terjadi masalah. Inilah mengapa kita harus mengenali bias kognitif ini karena jika keputusan atau penilaian yang dibuat seorang wirausahawan sangat dipengaruhi oleh bias ini, dia akan cenderung mengambil langkah yang banyak kerugiannya. Dan ini berbahaya. Bagi profesi yang lain, salah-salah mengambil keputusan itu masih aman lah. Tapi bagi wirausahawan, salah mengambil keputusan, dia bisa menghancurkan usahanya, menghancurkan penghasilannya, dan seterusnya. Maka dari itu, kok bagi saya pribadi, orang kalau mau berwirausaha, dia harus cerdas. Cerdas bukan dalam arti dia harus sangat pintar, tetapi dia harus
punya keterbukaan pikiran, mau membuka mata untuk melihat fakta objektif itu ya seobjektif mungkin, dan kadang perlu juga bisa mengesampingkan keyakinan, beliefs-nya semacam itu, untuk kadang menahan terlebih dahulu, menahan dulu apa yang menurutnya ideal dan melihat apa yang sedang terjadi dengan pandangan mata yang lebih jernih. Jadi itu gambaran umumnya ya tentang cognitive traps, cognitive bias. Ada beberapa jenis bias kognitif dalam berwirausaha. Saya akan menunjukkan beberapa contohnya, dan ini bisa menjadi bahan diskusi kita. Yang pertama ada yang namanya bias konfirmasi atau confirmation bias. Jadi bias konfirmasi ini merupakan tendensi atau kecenderungan diri kita untuk hanya memperhatikan, memproses, dan mengingat informasi yang konsisten dengan keyakinan kita saat ini. Apa dampaknya bagi wirausaha jika kita mengalami bias konfirmasi? Bias konfirmasi ini dapat melemahkan fleksibilitas kita dalam menghadapi situasi yang berubah dan melemahkan kemampuan kita untuk merespon informasi negatif. Kehidupan itu tidak hanya terdiri hal yang manis-manis saja. Banyak hal yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita. Bayangkan jika kita hanya bertindak mau menerima informasi yang sesuai dengan yang ideal menurut kita, dan kita mengesampingkan berita-berita atau informasi yang itu negatif. Ibaratnya contohnya yang paling mudah misalnya kejadian pandemi ini. Bagi orang tertentu banyak yang merasa pandemi ini tidak ada, penyakit ini tidak ada. Bisa jadi itu karena bias konfirmasi. Karena dia punya keyakinan bahwa dunia ini baik-baik saja kok. Tidak ada yang namanya penyakit yang bisa membunuh orang sedemikian banyak berjuta-juta. Kayak gitu. Nah, akibatnya dia hanya memproses, memperhatikan informasi yang sesuai dengan keyakinannya itu. Informasi yang mengandung hoax, informasi yang itu mendiskreditkan ilmuwan, dan seterusnya. Dan sebaliknya, dia kemudian tidak bisa merespon secara adaptif dengan situasi pandemi, contohnya. Jadinya jadi tidak mau divaksin, tidak mau pakai masker, dan seterusnya. Nah, sekarang coba bayangkan kecenderungan berpikir yang semacam itu bagi wirausahawan. Bisa jadi wirausahawan, dia punya keyakinan bahwa dirinya sudah merupakan wirausahawan yang baik. Dia sudah belajar ilmu manajemen, sudah belajar ilmu finansial, sudah belajar macam-macam, dan dia merasa sangat yakin bahwa dirinya itu bisa memimpin bahtera wirausahanya dengan sukses untuk mengarungi lautan dunia yang kacau. Nah, karena dia punya keyakinan yang semacam itu, dia hanya memperhatikan dirinya sendiri yang sudah puas itu. Tapi dia kemudian tidak memperhatikan bahwa dunia ini berubah. Mulai ada teknologi masuk, mulai banyak pesaing masuk, ada banyak kejadian negatif yang mungkin terjadi. Bisa jadi ada krisis ekonomi, ada bencana, ada semacam itu. Nah, jika seorang wirausahawan hanya mau tahu apa yang sesuai dengan keyakinannya, dia nggak bisa merespon dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginannya itu. Nah, akibatnya dia tidak berhasil mengambil keputusan yang tepat. Dan disitulah mulai bahteranya itu mulai bocor di sana sini. Nah, berikutnya ada bias yang namanya heuristik. Heuristik itu adalah penggunaan pemikiran sederhana atau jalan pintas dalam membuat keputusan dan penilaian agar cepat dan gampang. Ini kadang kita alami. Sebagian dari kita mungkin bukan orang yang senang berpikir mendalam, nggak mau repot-repot berpikir. Jadi menggunakan jalan pintas aja deh. Oh, masalah kayak gitu cuma kayak gitu aja, nggak usah dipikirkan kayak gimana. Kadang kita merasa yang penting cepat beres, gampang selesai, yang penting mudah, semacam itu. Memang manfaatnya ketika kita menggunakan heuristik atau pemikiran yang sederhana ketika menghadapi masalah, kita memang lebih hemat waktu, tenaga, dan pikiran. Kita memang nggak susah. Tetapi ini bisa menyebabkan suatu masalah besar jika masalah itu memang membutuhkan analisis yang lebih sistematis dan detail. Nah, berikutnya ada yang namanya self-serving bias. Ini kecenderungan mengatribusikan hasil yang positif pada usaha kita sendiri, tetapi menyalahkan hasil yang negatif pada faktor eksternal di luar diri kita.
Apa dampaknya bagi wirausahawan jika kita menganut bias ini? Pertama adalah melemahkan kapasitasnya untuk belajar. Kita nggak bisa hanya mau mengambil yang baik-baik dan kemudian membanggakan diri kita. Oh, itu karena kita berusaha, kita kerja keras. Tapi begitu hasilnya negatif, kita nggak mau mengakui kalau itu kesalahan kita dan menyalahkan pihak sana, menyalahkan kejadian di luar diri kita. Nah, kalau kita mengalami kecenderungan seperti itu, berarti kita sedang self-serving bias. Itu membuat kita tidak belajar. Dan kalau kita nggak belajar, yang kedua dampaknya apa? Kita tidak akan memperbaiki kesalahan yang bersumber dari kekeliruan diri kita sendiri. Kan wirausahawan itu manusia juga, ya kan? Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Bisa jadi hasil positif itu ada peran orang-orang di sekitar kita. Nah, bagaimana bisa ketika kita sukses kita hanya berterima kasih pada diri kita sendiri, tidak memperhitungkan oh ada faktor eksternal, ada orang-orang yang membantu kita semacam itu. Dan bagaimana bisa kalau hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita kemudian menjadi orang yang senang menyalahkan sana sini. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh teman-teman, terutama yang sedang berwirausaha, yang sedang mulai berwirausaha saat ini, dan yang sedang mau berwirausaha. Jangan berpuas diri, mengatribusikan hasil yang positif itu pada diri sendiri. Kita perlu bersyukur, berterima kasih pada peran orang-orang di sekitar kita, pada peran masyarakat, pada peran pemerintah yang mungkin saja juga ada andilnya dalam usaha kita. Begitu ada hasil yang negatif, jangan hanya menyalahkan orang lain, kita harus introspeksi diri dulu. Bisa jadi ada kekeliruan kita di sini. Bisa jadi kita luput memperhitungkan suatu informasi. Bisa jadi kita terlalu optimistik, terlalu percaya diri, dan kemudian kita mengabaikan tanda-tanda di lingkungan kita yang sudah jelek. Kita mengambil keputusan yang berisiko tinggi dan seterusnya. Nah, itu berikutnya ada yang namanya bias optimistik. Ini adalah kecenderungan mengharapkan hasil positif yang lebih banyak ketimbang yang secara rasional adalah kenyataannya. Ini menyebabkan kita menetapkan target dan aspirasi yang muluk-muluk, sementara meremehkan jumlah waktu dan upaya, besarnya waktu dan upaya yang sebetulnya dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang besar itu. Kadang dalam hidup kita merasa, oh hidup kita akan baik-baik saja. Kita nggak tahu bahwa kemungkinan terjadi hal yang tidak sesuai keinginan itu juga bisa. Kemungkinan gagal itu juga bisa terjadi pada diri kita. Tapi kadang kita dibutakan oleh optimisme. Yang kita lihat adalah contoh-contoh wirausahawan yang sukses. Kita tidak belajar dari wirausahawan yang gagal. Kita merasa dengan kita menggunakan model orang-orang sukses, kita juga akan sukses. Padahal tidak. Nah, ini kita harus hati-hati. Misalnya target usaha kita itu sudah muluk-muluk. Kita akan sukses, akan memiliki keuntungan yang berlipat ganda. Nah, kita harus tahu di balik kesuksesan itu ada usaha. Kalau usaha kita tidak matching dengan target kita, nah itu pasti gagal. Kita nggak bisa tenggelam dalam optimisme bahwa yang penting kita berpikir positif, bahwa yang penting kita punya cita-cita yang besar. Nggak bisa semacam itu. Kalau kita punya target yang tinggi, ya usaha kita juga harus sama besarnya juga semacam itu. Dan kita perlu introspeksi, usaha kita sudah sebesar itu atau belum. Kalau kemampuan kita tidak bisa sebesar itu, ya kita harus merasionalkan target kita ke level yang lebih terukur, yang bisa dicapai dengan kemampuan kita saat ini. Berikutnya ada efek berpikir cepat. Jadi berpikir cepat, terburu-buru, ini bisa meningkatkan pengambilan risiko. Tapi kadang kita memang harus mengambil keputusan yang cepat, situasi itu cepat berubah, dan kita memang harus segera berubah juga. Tapi resikonya, hal ini bisa membuat seorang wirausahawan cenderung mengambil keputusan yang berisiko tinggi. Dengan alasan, tidak ada waktu buat berpikir. Keputusan harus diambil segera. Nah, bagaimana cara mengantisipasinya agar kita tidak cenderung mengambil keputusan yang berisiko tinggi ini? Nah, kehati-hatian itu penting. Dan kadang tidak semua peluang itu harus diambil. Ketika kita menimbang bahwa suatu keputusan itu berisiko tinggi, kita tidak akan bisa mengatasinya jika risiko itu tinggi. Ya, kita perlu mengatakan stop pada diri kita untuk mengatakan tidak. Jadi berpikir cepat itu memang kadang diperlukan, tapi ketika kecepatan itu justru membuat kita kerugian, kita harus stop, slow down,
untuk tarik napas dulu, untuk diam dulu, untuk mengakses situasi terlebih dahulu, dan kita melihat apa yang terjadi. Jadi jangan jatuh dalam spekulasi, jangan terjebak dalam spekulasi. Spekulasi itu adalah dugaan-dugaan yang tidak ada dasarnya. Hanya apa ya, kayak gambling semacam itu, seperti berjudi dengan situasi. Ini kayaknya bakal untung, ayo kita ambil segera. Kita nggak bisa semacam itu. Kita harus melihat orang-orang yang mengambil pilihan yang sama, apa yang terjadi pada mereka, atau suatu pilihan ini berapa lama bertahannya, atau risikonya itu kalau tinggi, seberapa mampu kita menahannya, semacam itu. Berikutnya ada bias yang itu merupakan pengaruh dari perasaan. Emosi dan perasaan kita itu juga bisa mempengaruhi cara berpikir kita. Bagaimana caranya? Dengan mendistorsi penilaian dan pengambilan keputusan kita. Dan keputusan yang baik itu butuh perasaan yang baik juga. Ketika emosi kita itu sedang runyam, kita sedang depresi, pokoknya sedang negatif, usahakan jangan mengambil keputusan pada saat semacam itu. Kita harus diam, tenangkan diri dulu, agar kita bisa berpikir lebih jernih, kita bisa berpikiran lebih terbuka, dan menimbang secara lebih proporsional, positif dan negatifnya. Jadi jangan memperturutkan emosi. Itu tadi contoh yang negatif. Emosi yang negatif itu juga berbahaya. Karena emosi yang terlalu negatif itu membuat kita terlalu optimistik, bahwa ini kita bisa, bahwa kita akan baik-baik saja. Nah, ini membuat kita mengambil keputusan yang beresiko. Karena kita mungkin terlalu kepincut dengan keuntungannya. Karena terdorong emosi, aku pengen sukses, aku pengen ini. Nah, itu kita harus hati-hati. Pengambilan keputusan itu butuh ketenangan, butuh pemikiran yang baik, butuh kita melihat hal-hal dari sisi positif dan negatifnya. Dan yang terakhir, ada yang namanya bias sunk cost. Kecenderungan terjebak dalam keputusan yang buruk atau kegagalan. Dengan alasan sederhana sekali, terlanjur sudah kecemplung, ya dibasahkan sekalian. Jadi kadang ketika kita tuh sudah berinvestasi perasaan, upaya, tenaga, pikiran, modal dalam suatu usaha, kadang kita nggak mau terima kalau kita gagal. Kita masih berharap ini bisa, ini masih bisa. Maka kita kemudian terfokus ke situ terus tanpa melihat fakta bahwa usaha kita ini sudah makin tenggelam. Tapi kita bertahan di situ. Nah, kalau kita mengalami sunk cost ini, dampaknya bagi kita sangat berbahaya, karena ini akan menghambat kita untuk berkata tidak, berkata stop, untuk menghentikan kerugian, dan meninggalkan strategi dan keputusan yang buruk. Jadi kalau kita berusaha, kita harus hati-hati. Ketika sudah ada tanda-tanda kegagalan, kita harus stop. Dalam arti kita harus diam, dan melihat kembali apa yang sebetulnya terjadi. Di aspek lingkungan, apa yang sedang terjadi sehingga usaha kita itu tidak berkembang. Di aspek diri kita sendiri, kita harus mengevaluasi strategi apa dari kita yang salah. Jadi jangan tidak berpikir kalau mau berwirausaha itu. Ketika sudah ada tanda kegagalan, kita terpengaruh perasaan kita. Oh, ini udah terlanjur. Ya ayo jalan terus, jangan berhenti. Ya kadang kita harus berhenti, kadang kita harus mengevaluasi apa yang terjadi. Kadang kita harus banting setir, mengambil keputusan yang berbeda, bukan yang sebelumnya kita ambil, dan akibatnya membuat kita terjebak dalam masalah. Nah, saya pikir itu saja untuk materi. Nah, untuk berikutnya ada tugas untuk kalian mengeksplorasi literatur tentang faktor kognitif yang mempengaruhi wirausaha. Caranya adalah kalian silakan membentuk kelompok berisi 2-3 orang. Boleh berdasarkan tim yang sebelumnya, atau boleh membentuk baru. Kalau kalian sudah cocok dengan teman kalian, ya silahkan lanjutkan. Tapi kalau kalian tidak puas, ya silahkan bergabung dengan kelompok lain. Maksimal 3 orang. Nah, saya sudah menyiapkan sejumlah artikel di drive kelas. Silahkan kalian pilih salah satu. Yang penting satu tim itu harus mengeksplorasi artikel yang berbeda. Ada 3 tugas kali ini. Yang pertama adalah kalian menerjemahkan artikel tersebut. Yang kedua adalah kalian membaca dan merangkum isi artikel tersebut. Kalian temukan apa poin-poin intinya tentang faktor kognitif yang mempengaruhi wirausaha. Dan yang terakhir, tugas terakhir adalah jelaskan kepada saya apa insight yang kalian dapatkan tentang faktor kognitif atau bahaya bias kognitif bagi wirausahawan.
insight di sini tidak hanya sekedar kesimpulan, tapi merupakan pemahaman baru, pencerahan apa yang akhirnya kalian dapatkan setelah mempelajari tentang materi kali ini. Nah, sekian dari saya untuk materi kita pada siang hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.